Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai penginderaan jarak jauh. Di mana sebelum kita lebih dalam lagi membahas mengenai penginderaan jarak jauh atau biasa disebut juga dengan remote sensing, kita terlebih dahulu membahas secara singkat mengenai sejarah satelit penginderaan jarak jauh atau remote sensing, di mana penginderaan jarak jauh dari angkasa telah berkembang selama beberapa dekade terakhir dari sebuah aplikasi coba-coba menjadi suatu teknologi yang banyak mempengaruhi berbagai aspek penelitian tentang bumi dan planet. Sistem penginderaan dengan satelit menyediakan data-data kritis seperti perkiraan cuaca, forecasting, agrikultur, eksplorasi sumber daya alam, dan monitoring lingkungan. Pencitraan mulai ada sejak awal tahun 1890-an, sedangkan hasil inderaja dari angkasa sendiri dimulai seiring dengan Perang Dunia Kedua dan perkembangan teknologi roket. Pengembangan satelit meteorological awal 1960-an mengantar penelitian mengenai citra atmosferik. Adanya benda-benda ruang angkasa menunjukkan adanya potensial untuk mengorbitkan kamera yang berguna menyediakan informasi mengenai permukaan bumi. Demikian adalah sejarah satelit penginderaan jauh atau remote sensing secara singkat. Selanjutnya kita membahas mengenai definisi penginderaan jauh, di mana penginderaan jarak jauh adalah ilmu atau untuk beberapa kasus dikatakan seni dalam penerimaan atau perolehan informasi mengenai permukaan bumi tanpa secara langsung melakukan kontak dengannya atau permukaan bumi. Ini dilakukan oleh penginderaan jauh dan pencatatan energi yang direfleksikan atau dipancarkan untuk melakukan proses analisa dan aplikasi terhadap informasi tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai definisi penginderaan jauh menurut ahli. Ada beberapa ahli, saya mengambil dua. Yang pertama menurut Karen 1985. Penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya, menurut Lillison atau Kiefer 1980, penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang akan dikaji. Maka, secara umum, penginderaan jauh adalah suatu cara merekam objek, daerah, atau gejala-gejala dengan menggunakan alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji di permukaan bumi. Demikian adalah beberapa dari banyaknya definisi penginderaan jauh menurut ahli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen penginderaan jauh, di mana bisa kalian lihat di layar sudah tertera dari mekanisme penginderaan jauh dan komponen-komponennya. Langsung saja kita membahas komponen-komponen penginderaan jauh, di mana komponen-komponen penginderaan jauh terdapat ada 6. Kita bahas yang pertama dulu, tenaga, di mana di dalam penginderaan jauh harus ada tenaga untuk memantulkan atau memancarkan objek di permukaan bumi. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik dengan sumber utama adalah matahari. Tenaga lain yang bisa digunakan adalah sumber tenaga buatan, sehingga dikenal dengan penginderaan jarak jauh dengan sistem pasif dan penginderaan jarak jauh dengan sistem aktif. Di mana penginderaan jarak jauh dengan sistem pasif adalah
Tenaga yang menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamiah, yaitu tenaga matahari. Bisa dikatakan dengan memanfaatkan tenaga pantulan, sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca yang cerah. Selanjutnya yang kedua adalah penginderaan jarak jauh aktif. Pada penginderaan jarak jauh aktif, perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan, sehingga memungkinkan perekamannya dapat dilakukan pada malam hari maupun siang hari dan di segala cuaca. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu tenaga atau sinar matahari yang akan datang. Tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil yang mampu menembus hambatan pada atmosfer, disebabkan oleh debu, uap air, dan gas-gas lainnya. Hambatan atmosfer berupa serapan, pantulan, dan hamburan, di mana hamburan sendiri adalah pantulan ke segala arah yang disebabkan oleh benda-benda yang di permukaan kasar dan bentuknya tidak menentu, atau benda-benda kecil lainnya yang berserakan. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Jendela atmosfer paling banyak digunakan spektrum tampak yang dibatasi oleh gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Selanjutnya adalah interaksi antara tenaga dan objek, di mana setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulannya atau pancarannya sedikit akan tampak lebih gelap. Interaksi antara tenaga dan objek dibagi menjadi 3 variasi. Yang pertama, variasi spektral. Mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misal cerah dan gelap. Yang kedua adalah variasi spasial, mendasarkan pada perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang. Yang ketiga adalah variasi temporal, mendasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Selanjutnya adalah sensor. Sensor sendiri berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang akan datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sensor fotografik, yaitu sensor yang berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya dan bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotogrametrik adalah foto udara. Yang kedua adalah sensor elektronik, di mana sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Keluaran dari penggunaan sensor elektrik adalah dalam bentuk citra. Selanjutnya adalah perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data dengan menggunakan cara manual yaitu cara memperoleh data dengan menginterpretasi foto udara secara visual. Perolehan data dengan cara numerik atau digital dengan menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya adalah penggunaan data atau user. Tingkatan keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh penggunaan data. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh
juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing maupun cara pengumpulan data dari sistem penginderaan jauh. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari info yang berbeda bagi pengguna yang berbeda pula. Berdasarkan rinciannya, keandalan dan kesesuaian data dari sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya data penginderaan jauh oleh pengguna. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis citra penginderaan jarak jauh. Maaf, itu tadi terjadi kekeliruan. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Citra dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai citra foto. Citra foto itu sendiri adalah gambaran suatu objek yang dibuat dari pesawat udara dengan menggunakan kamera udara sebagai alat pemotretnya. Berikut macam-macam citra foto berdasarkan aspek. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, citra foto dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kita bahas yaitu foto ultraviolet, di mana foto ultraviolet yang bisa dilihat pada layar merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang ultraviolet dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Foto ini akan menghasilkan warna yang sangat kontras sehingga cocok untuk membedakan antara dua zat, misalnya untuk melihat tumpahan minyak di laut atau mengetahui jaringan jalan aspal dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas foto ortokromatik, di mana bisa kalian lihat pada layar. Foto ortokromatik merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang tampak di sekitar warna biru sehingga sebagian warna hijau atau sekitar 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Dari foto ortokromatik, banyak objek bisa tampak jelas dengan bisa melihat objek di bawah permukaan air hingga kedalaman kurang lebih 20 meter. Foto ini sangat cocok untuk mempelajari daerah pantai. Selanjutnya, foto pankromatik. Foto pankromatik merupakan foto yang dicetak dengan menggunakan spektrum cahaya tampak, sehingga kepekaan dalam menangkap objek akan sama dengan kepekaan mata. Foto pankromatik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pankromatik hitam putih dan foto inframerah. Foto inframerah, di mana foto inframerah merupakan yang dicetak dengan menggunakan spektrum gelombang inframerah. Biasanya digunakan dalam dunia militer, pertanian, perkebunan. Hal ini digunakan untuk membedakan tumbuhan yang sehat dengan yang sakit. Untuk foto pankromatik hitam putih akan menghasilkan objek sama seperti warna aslinya. Pankromatik hitam putih akan menghasilkan warna objek sama seperti warna aslinya. Biasanya digunakan untuk memantau lalu lintas sumber kebakaran atau titik-titik api ataupun perencanaan kota dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas mengenai berdasarkan arah sumbu kamera. Berdasarkan arah sumbu kamera, citra foto dapat dibedakan menjadi dua, yakni foto tegak dan foto miring. Bisa kalian lihat pada layar terdapat ada citra foto tegak dan citra foto condong sebagai pencontoh arah sumbu kameranya, di mana foto tegak merupakan foto yang diambil tegak lurus terhadap permukaan bumi atau sekitar 0 sampai 10 derajat. Selanjutnya, foto miring merupakan foto yang diambil dengan sudut minimal 10 derajat terhadap permukaan bumi. Foto miring atau condong dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu foto agak condong dan foto sangat condong. Hal ini bisa dilihat pada layar masing-masing. Selanjutnya kita membahas mengenai citra non-foto. Saya ulangi, berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra non-foto dibedakan menjadi dua. Yang pertama, citra merah termal, yang merupakan penginderaan jauh pada spektrum berdasarkan atas beda suhu objek dan daya pancarnya. Yang kedua adalah citra radar dan citra gelombang mikro. Hal ini adalah yaitu citra yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan jauh dengan spektrum gelombang mikro pula. Selanjutnya, berdasarkan sensor yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi dua. Yang pertama citra tunggal, yang kedua adalah citra multispektral. Citra tunggal adalah citra yang dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran yang lebar. Yang kedua citra multispektral, citra yang dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit. Selanjutnya yaitu berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dibedakan menjadi dua. Yang pertama, citra dirgantara, yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya pesawat terbang dan sebagainya. Yang kedua adalah citra satelit. Citra ini dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan citra foto dan citra non-foto berdasarkan sensor, detektor, proses perekaman, mekanisme perekaman, dan spektrum elektromagnetik. Variabel pertama, pembeda atau jenis citra. Yang pertama adalah sensor. Pada citra foto berupa kamera, citra non-foto non-kamera berdasarkan penyiaman atau scanning. Citra non-foto yang pertama non-kamera berdasarkan scanning, kamera yang detektornya bukan film. Yang kedua adalah detektor. Citra foto berupa film, citra non-foto berupa pita magnetik, termistor, fotokonduksi, fotovoltaik, dan sebagainya. Yang ketiga, proses perekaman. Citra non-foto berupa fotografi atau kimiawi, citra non-foto berupa elektronik. Yang keempat yaitu mekanisme perekaman. Citra non-foto yang keempat adalah mekanisme perekaman. Citra foto serentak, citra non-foto parsial. Selanjutnya, spektrum elektromagnetik. Citra non-foto berupa spektra tampak dan perluasannya termal dan gelombang mikro. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan interpretasi citra, di mana interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya menilai arti penting dari objek di permukaan tersebut. Kegiatan memperoleh data inderaja dari interpretasi citra dilakukan dengan menggunakan bantuan alat stereoskop. Alat ini berfungsi untuk memunculkan gambar 3D dari dua buah foto udara 2D yang diletakkan secara bertampalan atau berdempetan. Langkah-langkah umum yang dilakukan untuk memperoleh data penginderaan jauh agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang. Yang pertama adalah deteksi. Deteksi sendiri adalah usaha penyadapan data secara global, baik yang tampak maupun yang tidak tampak di dalam deteksi. Ditentukan ada tidaknya suatu objek. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra yang dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor dengan alat stereoskop. Yang ketiga adalah pengenalan. Pengenalan adalah
sebagai pengerjaan ciri-ciri yang terekam, kemudian disimpulkan objek apa yang terekam di permukaan tersebut. Informasi yang diperoleh pada tahap ini biasanya telah berbentuk informasi-informasi rinci. Pada umumnya, dalam tahap ini menggunakan asas konvergensi bukti, yaitu dengan menggunakan beberapa unsur yang hampir sama, sehingga lingkupnya menjadi menyempit ke arah satu kesimpulan. Selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur citra. Nah, di sini nanti kita akan membahas mengenai unsur-unsur interpretasi citra yang berupa rona, ukuran, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. Dan bisa kalian lihat pada layar menunjukkan semakin ke bawah maka akan sampai ke tingkatan rumit. Selanjutnya kita membahas satu persatu. Yang pertama, rona dan warna. Rona ialah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rona pada citra, yaitu yang pertama berdasarkan karakteristik objek. Warna objek yang gelap cenderung menghasilkan rona yang gelap. Permukaan kasar cenderung menimbulkan rona gelap pada citra karena sinar yang datang mengalami hamburan hingga mengurangi pantulan sinarnya. Objek yang basah atau lembab cenderung menghasilkan rona yang gelap pula. Pantulan objek, misalnya perairan, akan menghasilkan rona yang gelap sehingga gelap, sedangkan perbukitan kapur akan menghasilkan rona yang terang. Selanjutnya, bisa kalian lihat pada gambar bahwa menunjukkan adanya perbedaan rona terang dan rona gelap. Pada rona gelap, pada permukaannya berbentuk kasar sehingga menghasilkan rona gelap. Pada permukaan halus menghasilkan rona yang terang. Bisa kalian lihat pada layar. Selanjutnya, cuaca. Kondisi udara di atmosfer dapat menyebabkan citra terlihat memiliki rona yang terang atau gelap. Letak objek dan waktu pemotretan. Selanjutnya, letak objek dan waktu pemotretan. Waktu pemotretan pada siang hari cenderung akan menghasilkan rona yang lebih terang dibandingkan dengan pemotretan pada sore atau pagi hari. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, ini sedikit kekurangan kata ya. Selanjutnya, contoh penggunaan unsur warna dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih, warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Contohnya, warna coklat kekuningan menandakan air yang mengalir pada sungai tersebut keruh karena bercampur dengan lumpur. Selanjutnya, warna coklat tua menandakan lahan pertanian belum ditanami. Warna hijau menandakan tanaman tumbuh subur pada lahan pertanian. Ini bisa dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk sendiri merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Contohnya, contoh objek yang dapat dikenali menurut bentuk, misalnya gedung sekolah pada umumnya memiliki bentuk seperti huruf I, L, U, dan persegi panjang atau kotak. Yang kedua, lapangan sepak bola yang memiliki lintasan lari berbentuk elips, sedangkan yang tidak memiliki lintasan lari akan berbentuk persegi panjang. Yang ketiga adalah masjid dapat dikenali dengan bentuk yang relatif persegi atau bentuk khas pada kubahnya. Yang ketiga adalah ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Beberapa objek yang dapat dikenali dari ukuran-ukuran yang berbeda. Misalnya, yang pertama, ukuran bangunan. Untuk pemukiman memiliki ukuran yang berbeda dengan ukuran bangunan sekolah, perkantoran, dan pabrik.
Pemukiman penduduk memiliki ukuran yang lebih kecil dari bangunan sekolah dan perkantoran. Nilai kayu selain ditentukan menurut jenis kayunya juga dapat dinilai berdasarkan volumenya. Volume kayu dapat ditafsir dari ketinggian pohon, diameter batang pohon, luas hutan, serta kepadatan pohonnya. Yang keempat, tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, belang-belang, sedang, dan halus. Beberapa contoh pengenalan objek berdasarkan tekstur adalah yang pertama, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Yang kedua, lahan kosong bertekstur halus, lahan tebu bertekstur sedang, kumpulan pepohonan bertekstur kasar. Yang ketiga, permukaan air yang tenang bertekstur halus, sedikit beriak bertekstur sedang, berombak besar bertekstur kasar. Selanjutnya, pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Beberapa contoh objek di permukaan bumi yang dapat dikenali dengan menggunakan unsur pola, misalnya yang pertama, aliran sungai radial sentripetal, atau secara umum biasanya sungai berbentuk berkelok-kelok. Yang kedua adalah pemukiman. Nah, pada pemukiman biasanya bisa kita lihat pada saat kita melihat Google Earth atau Google Map, bahwa terdapat pola-pola pemukiman yang berbeda antara pemukiman di perumahan dan di pedesaan. Selanjutnya, bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Beberapa contoh objek yang dapat dikenali dari bayangan, misalnya jalan layang, kemudian monumen. Selanjutnya adalah situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan, banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. Selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Bandara berasosiasi dengan bandara. Contohnya, stasiun kereta api dan terminal bis. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh dari menginterpretasi citra pada peta, Google Earth, dan sebagainya. Pertama, bisa kalian lihat pada layar, saya mencontohkan ketika kita akan menginterpretasi jalan. Maka, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah pertama, melihat rona berbeda jelas terhadap sekitarnya. Kemudian bentuknya memanjang dan lebar seragam. Setelah rona dan bentuk, tentu ada lagi tekstur halus dan seragam. Kemudian untuk memperjelas bahwa itu jalan, selain dari rona, bentuk, dan tekstur, juga dari asosiasinya, yaitu ada jembatan sebagai penghubung jalan dan ada pohon peneduhnya. Yang kedua adalah lapangan sepak bola, di mana di dalam lapangan sepak bola kita bisa menginterpretasi dengan menggunakan rona, yaitu cerah oleh rumput, kemudian bentuk 4 persegi panjang, tekstur halus, ukuran sekitar 80 meter sampai 100 meter, asosiasi yang menandakan bahwa itu adalah lapangan sepak bola, tentunya adanya gawang. Selanjutnya adalah perumahan, di mana perumahan biasanya berbentuk persegi panjang, ukuran pada umumnya 30 sampai 200 meter persegi, tekstur kasar, asosiasi ada jalan setapak,
jalan lingkungan, jalan penghubung, atau jalan besar. Yang keempat adalah gedung sekolah. Gedung sekolah rata-rata berbentuk I, L, dan U, ukuran lebih besar dari rumah. Asosiasi ada halaman tempat bermain, kadang dekat dengan lapangan olahraga. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat penginderaan jauh, di mana daya guna dari citra penginderaan jauh adalah yang pertama, pemetaan geologi dan geomorfologi, yang kedua, survei tanah, yang ketiga, pemetaan land use, keempat adalah pemantauan sumber daya alam, yang kelima sama, yang keenam, survei hidrologi, yang ketujuh, survei ekologi dan pengolahan marga satwa. Nah, yang pertama kita jelaskan satu persatu. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam geologi. Yang pertama, menentukan struktur geologi dan macamnya. Yang kedua, pemantauan daerah bencana, gempa atau kebakaran, dan pemantauan debu vulkanik. Yang ketiga, pemantauan distribusi sumber daya alam. Selanjutnya, pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. Yang kelima, pemanfaatan di bidang pertahanan dan militer. Yang keenam, pemantauan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan aplikasi sistem informasi geografis atau biasa disebut SIG. Yang kedua, bidang meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, membantu analisis cuaca dengan menentukan daerah tekanan rendah dan daerah tekanan tinggi, daerah hujan dan badai siklon. Yang kedua, mengetahui sistem atau pola angin permukaan, permodel meteorologi, dan data klimatologi. Yang keempat, untuk pengamatan iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat kewarnaan dan kandungan air di udara. Selanjutnya, bidang hidrologi. Pemanfaatan daerah aliran sungai atau biasa disebut DAS dan konservasi sungai. Yang kedua, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai. Yang ketiga, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Selanjutnya, yang keempat, bidang oceanografi. Yang pertama, pengamatan sifat fisik air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut. Yang kedua, pengamatan pasang surut dengan gelombang laut, tinggi, frekuensi, dan arah. Yang ketiga, mencari distribusi suhu permukaan. Yang keempat, studi perubahan pasir pantai akibat erosi dan sedimentasi. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.